ketua kelas tolong dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biar tambah semangat, coba Ibu pimpin tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Awalnya sudah semangat, harusnya sampai di materi kita terakhir nanti semangat. Dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Itu materi yang akan kita bahas hari ini. Untuk sebelum materi kita masuk, kita adakan pretest dulu. Nah, sampai di mana kemampuan kalian atau kalian sudah mengetahui tentang sejarah Rasul. Ini akan Ibu bagikan lembaran pretestnya, tolong kerjakan. Waktunya Ibu beri 5 menit. Sudah. Ini Uti. Oke, ini ada beberapa jawaban. Ada yang pernah ingin siap untuk menerima materi hari ini. Jadi dari pretest ini diketahui kebanyakan dari kalian, beberapanya sudah pernah membaca mengenai sejarah kebudayaan Islam tentang dakwah Rasul. Pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu menganalisis misi dan dakwah Rasul di kota Mekah sebagai rahmat lil alamin. Berikutnya, siswa mampu menyebutkan strategi dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah di kota Makkah. Capaian pembelajaran berikutnya adalah mampu mengidentifikasi bagaimana keberhasilan Rasul dakwah di kota Makkah. Ketuanya tulis namanya, anggotanya ditulis. Ya. Nama anggotanya ditulis. Udah sampai situ. Kalau silsilah dari ibunya itu Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhro bin Kilab. Kalau proses dakwahnya itu melalui beberapa tahap atau proses.
Satu, secara sembunyi setelah turun surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Sasaran dalam dakwah Rasul adalah kalangan keluarga dekat, sahabat, orang percaya dengan dakwah beliau. Yang kedua, secara terang-terangan setelah turun surat Al-Hujurat ayat 94. Sasaran dalam dakwah beliau adalah semua umat manusia yang hidup saat itu. Dengan cara yang ketiga itu dengan cara berhijrah. Hijrah pertama ke Habasyi atau Ethiopia, mendapatkan perlindungan dari Raja Habasyi, diterima dan dihormati umat Islam saat itu, walaupun raja tersebut beragama Kristen. Hijrah kedua ke Yatsrib atau Mesir. Ini dengan beberapa gelombang dilakukan karena umat Islam sudah mulai banyak jumlahnya. Yang ketiga, hijrah dilakukan 2 kali selama Rasul masih hidup saat itu. 1. Hijrah ke Habasyi dan 2. Hijrah ke Yatsrib. Hijrah dilakukan karena umat Islam yang jumlahnya belum seberapa terus-menerus mendapat tekanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh para pembesar Quraisy atau suku Quraisy yang saat itu suku yang terbesar jumlahnya. Beri aplaus untuk teman kalian. bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Lalu silsilah dari ibunya ialah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Yang kedua, proses dakwahnya itu melalui beberapa tahap atau proses. Yang pertama, secara sembunyi setelah turun surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Sasaran dalam dakwah Rasul adalah kalangan keluarga dekat, sahabat, orang yang percaya dengan dakwah beliau. Yang kedua, secara terang-terangan setelah turun surat Al-Hujurat ayat 94. Sasaran dalam dakwah beliau adalah semua umat manusia yang hidup saat itu. Yang ketiga ialah dengan cara berhijrah. Hijrah pertama ke Habasyi, Ethiopia, mendapatkan perlindungan dari Raja Habsyi, diterima dan dihormati umat Islam saat itu, walaupun raja tersebut beragama Kristen. Hijrah kedua ke Yatsrib, Mesir. Ini dengan beberapa gelombang dilakukan karena umat Islam sudah mulai banyak jumlahnya. Terima kasih. Tolong beri aplaus. Ini terkait dengan materi kalian tadi. Ini adalah ringkasan yang Ibu berikan kepada kalian bahwa dakwah Rasul dilakukan itu sebagai penyelamat manusia di muka bumi ini. Maka kenapa dakwah Rasul di Mekah dibilangkan rahmatan lil alamin? Beliau datang dengan membawa ajaran Islam. Ajaran yang dibawa Rasul itu adalah ajaran Islam. Ajaran yang berbeda yang dianut oleh masyarakat kota Makkah saat itu, oleh bangsa Arab saat itu. Pola dakwah yang beliau sampaikan itu sangat santun. Beliau tidak memaksa, beliau tidak memberikan imbalan apapun. Orang dipaksa untuk masuk Islam, tidak. Rasul berdakwah sesuai dengan ajaran di dalam Al-Quran. Sesuai dengan ayat turun itulah Rasul mulai berdakwah. Dakwah dilakukan bersembunyi-sembunyi, dakwah dilakukan secara terang-terangan, dakwah dilakukan dengan cara berhijrah. Berikutnya, keberhasilan dakwah Rasul itu pola dasarnya yang pertama adalah sabar. Sabar Rasul. Salah satu contoh sabarnya ketika Rasul berdakwah seperti apa? Ada yang bisa memberi jawaban? Ketika Rasul berdakwah dikatakan sabar, itu seperti apa? Ada yang bisa? Sabar. Ketika mendapat ujian, dilempari dengan batu, diludahi oleh kafir Quraisy. Apalagi? Dicaci maki, kotor, menyamakan derajat kepada setiap manusia. Ya, dalam ajaran Islam itu. Setelah dakwah Rasul Haji Wada
yang terakhir dilakukan oleh Rasul, inilah yang dilakukan Rasul, kesetaraan derajat. Umat manusia itu sama derajatnya, tidak ada yang berbeda. Oke. Berikutnya dari yang sudah dipelajari tadi, sedikit Ustazah Ibu akan adakan refleksi. Dari materi ini tadi adakan refleksi sedikit saja. Apa yang sudah kalian pahami dengan menerima materi ini tadi? Apa yang sudah dipahami? Boleh. Keteladanan apa yang dapat kita ambil? Kita tuh bisa menyontoh apa dari Rasul berdakwah? Silahkan. Ada yang bisa menjawab? Nasya? Ayo, silahkan. Kita bisa belajar menjadi orang yang sabar. Siapa lagi yang bisa jawab? Dari keteladanan Rasul apa yang bisa kita ambil? Apa? Memiliki akhlak yang terpuji. Sabar itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terpuji itu kita cerminkan dalam tingkah laku kita. Dan kalian sudah memahami apa yang sudah disampaikan. Silahkan untuk ketuanya pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina innal hajatina wa la tansanahu ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3.